Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Adik-adik mahasiswa, sampai ketemu lagi dengan saya, Sohifah Anur. Hari ini kita akan berbicara lagi pada mata kuliah nanopartikel. Nah, karena sebelum UTS kemarin, saya sudah mengasihkan ke Anda tentang sintesis nanoperak, tetapi saya belum sempat menerangkan, maka dalam video ini saya akan menerangkan tentang sintesis nanoperak dari awal. Oke, saya share slide dulu. Oke, sama seperti prinsip pada sintesis nano emas, pada sintesis nanoperak itu dilakukan juga dengan metode reduksi kimia, yaitu dengan melibatkan proses redoks. Kalau pada sintesis nano emas, kita mereduksi dari AU3+ menjadi AU0. Nah, pada sintesis nanoperak ini juga mereduksi, artinya mengurangi nilai bilangan oksidasi dari Ag+ menjadi Ag0. Nah, ini senyawa-senyawa yang terlibat itu sama seperti yang pertama, senyawa prekursor. Senyawa prekursor itu senyawa bahan. Kalau di dalam sintesis nano emas, kita memakai HAUCl4 atau emas klorida. Nah, di dalam nanoperak ini kita menggunakan perak nitrat, yaitu AgNO3, atau bisa juga dengan AgCl4H2O. Nah, kemudian reduktornya ini juga sama, ada asam sitrat, trisodium sitrat, bisa juga NaBH4 bisa, kemudian asam askorbat bisa juga dengan bahan alam dan berbagai jenis asam amino. Nah, sebagai agen penstabil atau capping agent, itu bisa juga digunakan dengan berbagai asam amino. Nah, ini prinsipnya sama. Jadi setelah Turkevich tersebut menemukan metode sintesis nano emas dengan metode Turkevich, nah metode ini kemudian pada tahun 82 diadopsi, dimodifikasi oleh Lee dan Meisel untuk mensintesis nanoperak. Nah, sama reduktornya menggunakan trisodium sitrat. Kalau kemarin nano emas itu SPR-nya atau panjang gelombang maksimumnya itu pada panjang gelombang 500 sampai 550 nano. Nah, maka pada perak ini panjang gelombangnya atau SPR-nya muncul pada 400 sampai 450 nanometer. Nah, mekanismenya sama. Ini contoh yang di slide itu sintesis nanoperak dengan agen produksi asam sulfat, yaitu dari Ag+ direduksi oleh OH- seperti saya jelaskan sebelumnya, syarat reduktor itu mengandung pasangan elektron bebas. Nah, ini gugus fungsi OH- menjadi Ag2O. Setelah itu mengalami kesetimbangan, kemudian Ag2O tersebut bereaksi lebih lanjut sampai menjadi Ag0 atau nanoperaknya. Nah, ini skema sintesis nanoperak. Pertama Ag+ mengalami reduksi, terus setelah mengalami reduksi itu mengalami koalisi atau tumbukan. Tumbukan ini berlangsung hanya dalam waktu 5 detik. Terus mengalami fase metastable atau fase antara. Pada fase antara ini juga sama, dia mengalami fase koalisi atau tumbukan lagi. Terus kemudian setelah terjadi banyak tumbukan itu masing-masing partikel memisahkan dirinya menjadi nanopartikel. Nah, nanopartikel perak ini ukurannya nanti juga berbeda-beda, tergantung dia direduksi memakai senyawa apa. Nah, ini gambarnya, ingat AgNO3 atau perak nitrat Ag+ itu warnanya nggak berwarna, bening ya. Nah, ketika terjadi koalisi atau tumbukan itu mulai berwarna kekuningan, kemudian ketika terjadi atau terbentuk nanoperak akhir, dia berwarna kekuningan. Jadi kalau nano emas itu warna aslinya kuning, ketika terbentuk nano emas menjadi berwarna pink ataupun merah. Kalau perak itu tidak berwarna. Ketika terjadi terbentuk nano perak itu warnanya menjadi kuning. Nah,
Terus kemudian selain dengan bahan-bahan tersebut, nanoperak juga bisa disintesis dengan bahan alam. Contohnya ekstrak daun eukaliptus hibrid. Eukaliptus apa? Eukaliptus itu daun minyak kayu putih ya. Kemudian daun Vitek negundo, kemudian daun nanas. Nah, kenapa? Kenapa dia bisa direduksi menggunakan daun-daunan? Sama seperti nano emas, karena daun, di dalam daun, ekstrak daun suatu tanaman itu terkandung alkaloid, fenolat, terpenoid, dan flavonoid. Nah, senyawa ini bisa disebut sebagai antioksidan. Nah, zat aktifnya ini berperan sebagai reduktor. Ini rumus-rumusnya. Ingat, terpenoid ada gugus fungsi OH, OH, OH. Ini gugus fungsi hidroksil. Dia mempunyai elektron bebas. Nah, sehingga bisa digunakan untuk mereduksi. Parameter dalam sintesis nanoperak sama seperti nano emas. Yang pertama, pengaruh konsentrasi prekursor, dalam hal ini yaitu konsentrasi AgNO3. Kemudian yang kedua, pengaruh konsentrasi reduktor. Ketiga, pengaruh pH reduktor. Yang keempat, pengaruh waktu reaksi. Nah, ini contohnya, ini penelitian dari grup riset saya ketika di Jogja ya. Jadi dia mensintesis perak, mensintesis nanoperak dengan reduktor asam para amino benzoat atau PABA. Nah, kalian bisa lihat di dalam grafik, ini dia mereduksi perak menjadi nanoperak dari pH 1, pH reduktor atau pH PABA 1 sampai pH 13. Nah, ini optimum SPR-nya paling bagus itu lihat di yang biru ini, yaitu pada pH 11. Jadi dia rata-rata reduktor itu bisa mereduksi si nano emas atau nano perak itu pada kondisi basah. Kenapa pada kondisi basah? Pada kondisi basah itu gugus OH- atau gugus aktifnya itu terdeprotonasi. Artinya terdeprotonasi itu kehilangan proton. Kalau kehilangan proton, kehilangan muatan positif sehingga dia semakin negatif. Kalau semakin negatif itu semakin mudah memberikan elektronnya pada Ag+ atau pada perak sehingga mudah terbentuk nanoperak. Makanya dia rata-rata pada sintesis nano emas atau nano perak itu kalau pH reduktornya basah itu lebih mudah untuk tereduksi. Nah, ini kemudian yang kedua, parameter waktu reaksi, kalian bisa lihat di sini yang paling puncak itu pada posisi hijau, yaitu pada waktu reaksi 40 menit. Ini dilihat juga di sini nih, pada yang paling tinggi di sini 40 menit. Setelah 40 menit turun lagi. Artinya semakin lama semakin terbentuk peraknya dan akan puncak itu pada posisi 40 menit di sini. Setelah itu turun lagi, artinya dia tidak terbentuk nanoperak lagi. Nah, ini aplikasinya, contoh aplikasi nanoperak atau Ag nanoparticles. Kalau nano emas AU nanoparticles. Ini nanoperak Ag nanoparticles sebagai sensor logam berat kobal 2+. Nah, ini warna nanoperak kuning. Kemudian diuji cobakan dengan logam yang lain dengan konsentrasi yang sama di sini, itu dia tidak bereaksi, warnanya kuning. Tapi ketika ada kobal, itu dia berwarna dari kuning menjadi oranye, ditunjukkan oleh SPR-nya. Nih, SPR-nya terjadi pelebaran. Nah, kemudian yang selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu nanoperak sebagai sensor logam berat krom. Nah, ini yang kiri, paling kiri ini nanoperak sebelum bereaksi, kemudian menjadi ungu, merah, dan sebagainya. Ini setelah bereaksi dengan krom 6 pada konsentrasi yang berbeda. Jadi diberikan krom 6 warnanya merah, kemudian semakin merah, semakin ungu, semakin pekat seperti itu. Jadi semakin besar konsentrasi logamnya, itu warnanya nanti biasanya juga akan semakin pekat. Nah, ini pada bukti SPR-nya, yang biru ini nanoperak sebelum digunakan untuk sensor, kemudian yang merah ini digunakan untuk sensor krom 6. Yang merah, kemudian yang ungu, yang hijau. Seperti itu. Nah, ini contoh potensial zeta atau muatan permukaan nanopartikel. Jadi ketika perak nanoperak itu setelah menjadi nanoperak itu dengan menggunakan sitrat, natrium sitrat itu konsentrasinya min 30,61
milivol, artinya dia sangat negatif. Kalau konsentrasi atau muatan permukaannya itu sangat negatif atau sangat positif, itu berarti dia sangat stabil. Kalau muatan permukaannya sangat negatif, berarti dia sangat mudah digunakan untuk sensor logam berat. Makanya dia digunakan karena dia negatif, kemudian ketemu CR6+. Nah, itu mudah bereaksi. Nah, sehingga dari min 30,6 bereaksi dengan 10 pangkat min 3 krom 6 menjadi min 21. Ketemu lagi dengan krom 6 dengan konsentrasi yang lain berubah lagi menjadi semakin mendekati 0. Kalau semakin mendekati 0 itu artinya semakin mudah mengendap atau teragregasi. Seperti itu. Jadi kalau kalian pengen menggunakan untuk aplikasi apa, itu Anda ukur dulu muatan permukaannya atau potensial setanya. Kalau dia negatif, berarti Anda bisa menggunakannya untuk sensor logam berat. Tapi kalau muatan permukaannya itu positif, itu Anda harus menggunakannya untuk sensor kayak misalkan pestisida yang bermuatan negatif. Kalau misalkan positif bisa digunakan untuk muatannya yang negatif. Kalau misalkan nanopera Anda ternyata positif, Anda bisa digunakan untuk mendeteksi pestisida yang mempunyai muatan negatif seperti itu. Nah, selain sebagai sensor, nanopera juga berfungsi sebagai antibakteri. Kenapa? Karena dia mempunyai kemampuan untuk merusak dinding sel bakteri secara terus-menerus. Kalau dirusak efeknya apa? Nah, ketika dinding bakteri itu dirusak, itu efeknya perubahan struktur pada membran sel atau kulit bakteri itu rusak. Nah, setelah rusak, kemudian terjadi pelubangan pada sel, itu kemudian dimasuki oleh agen nanopartikel. Akhirnya apa? Selnya mati. Maka agen nano itu banyak digunakan sebagai pelapis pada alat-alat kedokteran. Kemudian juga kalau Anda mungkin sering mendengar iklan sabun Lifebuoy atau apa, ini saya bukan iklan ya, itu mengandung antibakteri itu karena dia memanfaatkan si perak nano tersebut. Nah, ini contoh bagan interaksi agen nano atau perak nitrat dengan sel bakteri. Yang perak ini diselubungi oleh merah-merah ini, jadi nano perak, kemudian menyerang sel. Ketika dia mendekati struktur membran sel itu karena muatannya kecil atau nano, itu mampu masuk ke dalam sel melalui membran. Setelah masuk, apa yang terjadi? Jadi dia merusak protein sel, merusak protein. Kalau proteinnya rusak, otomatis selnya juga rusak, kemudian mengalami lisis atau mati. Mungkin ini saja pertemuan kita kali ini. Semoga penjelasan dari saya mudah dipahami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.